Assalamualaikum. Hai guys, perkenalkan nama saya Yara Bunga Kairumenisa dari kelas 10 MIPA 4 SMA Negeri 1 Gemolong. Video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bakteri. Selamat menyaksikan. Pengertian bakteri. Istilah bakteri berasal dari bahasa Yunani dari kata bakterion, yang berarti tongkat atau batang, bersel satu, dan umumnya tidak berklorofil. Jadi, bakteri ialah organisme prokariota uniseluler yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Prokariota berarti sel memiliki inti namun tidak memiliki membran atau selaput inti sel. Lanjut ke bentuk-bentuk bakteri. Yang pertama, bentuk batang atau silinder basil, yang terbagi menjadi beberapa bentuk. Basil tunggal, hanya berbentuk satu batang tunggal. Kemudian diplobasil, bakteri berbentuk basil yang bergandengan dua-dua. Selanjutnya streptobasil, bakteri berbentuk basil yang bergandengan memanjang berbentuk rantai. Yang kedua, bentuk bulat atau kokus. Dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, monokokus, bakteri berbentuk bola tunggal. Yang kedua, diplokokus, bakteri berbentuk bola bergandengan dua-dua. Yang ketiga, sarcina, bakteri berbentuk bola yang berkelompok 4-4 membentuk kokus. Dan yang keempat, streptokokus, bakteri berbentuk bola yang berkelompok memanjang membentuk rantai. Dan yang terakhir, staphylococcus, bakteri berbentuk bola yang berkoloni seperti buah anggur. Yang ketiga, bentuk spiral atau spirillum. Spiral, golongan bakteri yang bentuknya seperti spiral. Sedangkan vibrio atau bentuk koma ialah bentuk spiral tak sempurna. Sedangkan spiroseta ialah bakteri berbentuk spiral yang dapat bergerak. Struktur bakteri. Yang pertama, dinding sel. Mukopolisakarida dan peptidoglikan atau murein yaitu susunan yang terdiri dari polimer besar dan terbuat dari N-asetilglucosamidanasam, N-asetilmuramad yang saling berikatan silang dengan ikatan kovalen. Yang kedua, kapsul. Selaput licin terdiri dari polisakarida terletak di luar dinding sel. Bakteri yang patogen memiliki kapsul berfungsi untuk mempertahankan diri dari antitoksin yang dihasilkan oleh sel inang. Yang ketiga, flagel. Untuk bergerak, flagel melekat pada membran luar dinding sel. Berdasarkan letak dan jumlah flagel yang dimiliki, maka bakteri dibedakan menjadi yang pertama, monotrik, bakteri yang memiliki sebuah flagel pada satu ujungnya. Yang kedua, apotrik, bakteri yang pada satu ujungnya memiliki lebih dari satu flagel. Selanjutnya, yang ketiga, bakteri yang pada kedua ujungnya hanya terdapat satu buah flagel. Kemudian yang keempat, eritrik, bakteri yang memiliki flagel pada seluruh permukaan tubuhnya. Struktur selanjutnya yang keempat, membran sel. Tersusun atas lemak dan protein yang bersifat semi permeabel, berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Struktur kelima, mesosom, terbentuk dari membran sel yang tidak membentuk lipatan, berfungsi
sebagai tempat pemisahan dua molekul DNA dan berperan juga dalam pembentukan dinding sel baru antara kedua anak sel tersebut. 6. Sitoplasma. Tempat berlangsungnya reaksi metabolik. Yang ketujuh, DNA. Mengontrol sintesis protein dan pembawaan sifat. Yang kedelapan, ribosom. Tersusun atas protein dan RNA sebagai tempat sintesis protein. Dan yang kesembilan, endospora. Terbentuk pada saat lingkungan yang tidak menguntungkan, misal kekurangan nutrisi dan air. Lanjut ke reproduksi bakteri. Bakteri berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Vegetatif dengan pembelahan biner. Pada pembelahan ini, sifat sel anak yang dihasilkan sama dengan sifat sel induknya. Sedangkan generatif dengan rekombinasi genetik. Pemindahan secara langsung bahan genetik DNA di antara dua sel bakteri melalui proses berikut. Yang pertama, transformasi. Perpindahan materi genetik berupa DNA dari sel bakteri yang satu ke sel bakteri yang lain. Yang kedua, transduksi. Pemindahan materi genetik bakteri ke bakteri lain dengan perantara virus. Dan yang ketiga, konjugasi. Transfer DNA berupa plasmid karena adanya kontak sel dengan membentuk jembatan untuk pemindahan materi genetik. Berikut contoh dari bakteri yang menguntungkan dan bakteri yang merugikan. Sekian video dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.